Namaku Lastri. Aku datang ke rumah itu sebagai istri sah dari suamiku. Namun, aku tak pernah dianggap sebagai dari keluarga ini. Hari pertama menikah, ibu mertuaku, Bu Sulis, menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini, jangan banyak tingkah. Ikuti cara rumah ini. Aku pun mengangguk. Aku berpikir ketaatan akan menumbuhkan cinta ibu mertuaku. Namun, aku salah. Setelah beberapa bulan aku tinggal di rumah ini, sudah hal biasa jika aku bangun paling awal dan tidur paling akhir. Seperti istri pada umumnya, aku juga memasak dan mengurus rumah. Namun, ada yang berbeda di sini. Masakanku harus sempurna. Tidak boleh terlalu banyak minyak atau manis karena ibu mertuaku sudah tua, jadi sangat menjaga pola makannya. Di sini bicara pun harus lembut, jalannya tak boleh berisik. Setiap kelakuanku yang menurut ibu mertuaku salah, dia selalu berucap, "Wanita itu harus tahu diri." Setiap aku mengadu ke suamiku, "Mas, kenapa ya ibu selalu gitu sama aku?" Dan suamiku selalu berkata, "Maklum ya dek, ibu sudah tua, tolong dimengerti ya." Aku hanya terdiam dan menelan perihnya di dada. Waktu itu aku menyendiri di kamar sambil melamun. Karena setiap keputusan hidupku selalu diatur di rumah ini. Aku dilarang bekerja, aku dilarang ke rumah orang tua, aku dilarang menangis terlalu keras. Di saat momen yang sangat dinanti-nantikan seorang istri yang baru menikah adalah mengandung. Iya, aku mengandung sudah 8 minggu. Dan aku berbicara kepada suamiku secara diam-diam di kamar. "Mas, aku punya kabar bagus, Mas." "Iya dek, apa dek?" "Aku hamil, Mas, aku hamil." "Alhamdulillah, ya Allah dek, terima kasih dek, alhamdulillah." Di sini kami berdua sangat bahagia karena ini adalah penantian yang sangat kami tunggu-tunggu. Dan suamiku bercerita kepada ibunya bahwa aku hamil sudah dapat 8 minggu. Tapi ternyata itu tidak membuat ibu mertuaku bahagia. Dia tetap dengan wajah cetusnya berkata, Ya, selamat. Sudah, segera siapkan makan malamnya. Gak usah pura-pura lemes. Orang zaman dulu meskipun hamil tetap kerja." Di sini aku menoleh ke suamiku dan ya, dia hanya terdiam dan bilang, Ya udah dik, gak apa-apa. Siapkan makanan yang biasa-biasa aja dulu ya. Namun kabar gembira tersebut tidak berlangsung lama. Aku terjatuh. "Dek, kamu kenapa dek? Bu, tolong bu, Dek Lastri bu." Di situ darah perlahan mulai mengalir di dalam bajuku. "Mas, tolong mas, ini darah mas, ini darah, tolong." Langsung aku dibawa ke rumah sakit dan seperti tersambar petir. Telingaku berdengung ketika dokter berkata, "Maaf ya bu, bapak, bayinya keguguran. Saya mohon maaf." Tangisku pecah. Yang selama ini aku menahan tangis, aku luapkan sejadi-jadinya. Sesampainya di rumah, ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu. "Gimana keadaan bayimu?" Dek Lastri keguguran bu. "Keguguran? Dasar wanita tak bertanggung jawab. Ini salahmu. Kamu tidak bisa menjaga calon cucuku." Bu, sudah bu, Dek Lastri sedang lemas. Jangan dimarahin terus. Dasar wanita lemah. Hari demi hari, bulan demi bulan, badanku sedikit berbeda. Aku sering sakit-sakitan, badanku gampang capek, tanganku terasa dingin. Setiap aku bilang sama ibu mertuaku tentang apa yang aku rasakan, beliau selalu menjawab, "Bu, badanku terasa lemas. Aku ingin ke rumah orang tuaku, Bu. Aku kangen mereka, Bu." Alah, orang zaman dahulu lebih menderita dari kamu. Sudah di rumah saja. Kamu mau ngadu sama orang tuamu yang enggak soal ibu. Aku berlari ke kamar mandi sambil menutup mulutku. Aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa ini jadi seperti ini? Apa tidak ada satu hal kebaikan yang aku lakukan yang bisa membuat ibu mertuaku lebih menyayangiku? Malam itu aku beranikan bercerita dengan Mas Hendra. "Mas,
Aku capek, Mas. Aku ingin dimengerti, dikasih ruang untuk diriku sendiri. Aku capek, Mas. Ibu selalu memandang aku serba salah. Sabar dulu ya, Dek. Sebentar lagi. Sampai kapan, Mas? Aku harus sabar. Sebentar lagi ya, Dek. Sabar. Aku akan memohon sama ibu supaya nggak terlalu ngekang kamu. Aku hanya bisa pasrah dan terdiam, kata-kata Mas Hendra yang perlahan-lahan bisa membunuhku. Badanku sudah mengeluarkan sinyal. Aku pingsan di dapur ketika aku memasak. Lalu aku dibawa ke rumah sakit sama Mas Hendra. Dan dokter berkata kalau aku kecapean dan depresi. Ibu istirahat dulu ya. Di rumah jangan capek-capek, Bu. Halah, perempuan zaman sekarang terlalu manja, ucap ibu mertuaku lirih. Waktu itu hujan, aku di kamar sambil menulis surat. Aku sudah melakukan sebaik dan semampuku. Sambil terlelap tidur, tak terasa air mataku jatuh. Dek Lastri, Dek, Bu, tolong Bu, Dek Lastri, Bu. Pagi itu, suasana di rumah penuh dengan gempar suara Mas Hendra dan Bu Sulis yang terduduk lemas. Melihat Lastri yang tergantung di jendela kamar dan ditemukan sebuah surat kecil dari Lastri. Aku taat bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin dicintai, Mas. Maaf jika caraku bertahan justru menghilangkan diriku sendiri. Lastri.